Ya, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya sebagai tutor untuk kimia dasar ini, saya akan menjelaskan tentang soal-soal yang akan dikeluarkan, eh, prediksi soal yang akan dikeluarkan oleh dosen nanti tentang kimia dasar. Nah, perkenalkan nama saya Adriel, saya sebagai tutor kalian untuk kimia dasar ini dari angkatan 20. Oke, jadi soal problem pertama itu adalah tentang periodic system ya, sama multistructure, sama bonding. Terus habis itu ada kinematic of reaction, habis itu ada phase of substance, terus ada chemical equilibrium. Nah, jadi ada soalnya itu ada problem pertama, itu ada tentang penulisan konfigurasi elektron. Itu ada, itu aku kerjakan itu dari A sampai D ya. Nah, kalau untuk konfigurasi elektron, saya pikir kalian semua tuh bisa mengerjakan soal-soal itu hanya sekedar penulisan konfigurasi elektron saja untuk yang ion, untuk yang atom. Tapi kalau untuk ion itu kalian harus ketahui bahwa kalau misalnya ionnya itu adalah kation, itu yang kalian harus tahu itu adalah eh, konfigurasi elektronnya itu akan semakin berkurang. Nah, dengan adanya pengurangan konfigurasi ini itu membuat penulisan konfigurasinya itu menjadi tambah berbeda juga. Dan untuk minus itu akan menambah konfigurasi elektronnya. Jadi kalau misalnya di situ tuh kan ada Li ya, Li ya. Nah itu ntar konfigurasi elektronnya akan berkurang. Terus selanjutnya adalah pembahasan tentang atomic radius yang paling terbesar itu yang mana. Nah itu kita punya triknya itu gimana caranya dan triknya itu kita bisa aplikasikan dalam penggunaan soal 837 sama 851 sama 852. Lalu kita akan bahas tentang soal ikatan kimia di sini. Ikatan kimia. Terus habis itu ada juga tentang uh, pembuatan Lewis structure. Jadi itu kita mulai dari yang tadi itu, 827 itu sesuai yang saya katakan, kalau misalkan ada elektron kation itu adalah pengurangan konfigurasi elektron. Jadi kan kalau Li itu kan kita tahu itu adalah nama atomnya 3. Nama atom 3 itu adalah lithium. Jadi kalau misalnya dilihat itu kan kationnya satu ya. Karena kationnya itu satu, itu berarti kita kurangin dari nomor atom itu jadi dari 3 itu menjadi 2. Terus yang untuk yang B itu minus ya, anion, itu kalian menambahkan satu elektron lagi. Jadi nomor atomnya kan satu, sekarang jadi 2. Nah, begitupun seterusnya dari A sampai E. Lalu untuk 837 sama 851, 852 itu ada triknya tersendiri. Nah, kalau 837 itu ada yang kita sebutnya itu adalah logam sama radius. Nah, itu rule of thumb-nya itu dari atas sampai ke bawah itu semakin tinggi radiusnya. Sedangkan sedangkan radius yang uh, sedangkan dari kiri ke kanan itu tentunya itu semakin kecil. Nah, terus habis itu kita tentukan. Nah, dari sini itu kebetulan itu kita dapatnya itu adalah Na sama Cs. Itu kan satu periodik ya. Na itu ada di atas, Cs itu ada di bawah. Nah, yang menandakan bahwa radius yang terbesar itu adalah atom Cs. Kemudian ada radius yang Ba sama Be itu juga sama, ada di bawah juga. Yang paling terbesar itu adalah Ba, karena kan posisinya ada di bawah ya. Begitupun seterusnya untuk A, B, C, D, E, E, A, B, C, D, E. Nah, untuk 851 sama 852 itu kita kenal yang namanya piano. Piano itu berarti energi ionisasi, terus habis itu ada uh, afinitas elektron, terus ke elektronegatifan, terus ada yang namanya non-logam, sifat non-logam. Nah, sifat non-logam ini itu ya tentunya kalau kalau yang sifat yang piano ini itu tentunya
kalau misalnya semakin ke kanan, itu nilainya itu semakin gede. Nah, dengan menggunakan trik tersebut, nah kita bisa tentu tahu bahwa kalau semakin ke bawah tuh energi ionisasinya semakin kecil. Nah, sehingga jadi 851 itu kita bisa tahu bahwa CS itu kan tadi kan ada di bawah ya untuk periode pertama. Nah, jadi kita mulai dari CS dulu ya, karena kan untuk paling bawah, posisi paling bawah itu semakin kecil dengan energi ionisasinya. Kemudian ada Na, kemudian Al, kemudian ada S, dan yang paling tertinggi adalah senyawa apa ya, yang itu adalah atom klorin. Kemudian dalam 852 itu juga ada kalium, kemudian Ca, kemudian fosfor, habis itu ada fluorin, habis itu ada Ne. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomong tentang keelektronikan aktifan, yang paling tertinggi itu adalah F, bukan Ne. Karena Ne itu adalah sifat, itu adalah atom gas mulia. Kalau atom gas mulia itu tidak ada yang namanya plus sama minus, jadi bisa dibilang itu stabil. Kalau F itu benar-benar minus banget posisinya karena itu terletak di paling kanan. Nah, sekarang kita masuk ke problem 2. Problem 2 itu adalah kita disuruh menentukan apakah ikatan CC-nya itu ikatan antar atomnya itu kita harus classify. Nah, untuk 939A itu kita tentu mengetahui bahwa uh, senyawa itu adalah senyawa alkena. Kalau senyawa alkena kita tentu tahu bahwa itu adalah ikatan non polar karena ikatan yang kita dapat itu adalah pi bond. Pi bond, pi bond. Terus habis itu untuk yang B itu adalah ikatan Ki dalam Ki. Ikatan Ki itu kita kenal itu adalah sebagai itu ya, senyawa garam ya. Senyawa kalium iodida itu adalah. Nah, karena senyawa garam ini itu justru yang kita perlu tahu itu adalah ionik. Jadi untuk K-nya itu adalah plus dan I-nya itu adalah minus. Kemudian ada yang namanya yang C itu kita bisa tentukan bahwa ikatan Mb itu termasuk ikatan apa? Apabila kita tinjau dari senyawa yang ada di samping kiri. Nah, di situ kan terlihat jelas bahwa N yang di situ NH3 itu memiliki satu bagian lone pair. Nah, lone pair-nya itu akan bergabung dengan ikatan B. Nah, ikatan B ini dapat diikat dari N sehingga terjadi interaksi yang membuat ikatan tersebut tuh terbentuk yang kita namakan adalah polar kovalen. Nah, jadi untuk C itu adalah polar kovalen. Kemudian dari 993 itu adalah ikatan CH. Kita pertama-tama tuh gambar dulu struktur Lewisnya. Nah, habis itu kalian bikin C, C, H. Nah, kalau kita tinjau dari ikatan C itu adalah valensinya itu memiliki 3 atau bilangan ganjil. Nah, kalau misalnya bilangan ganjil itu nilainya itu adalah paramagnetik. Indikatornya itu adalah kalau misalnya odd number itu adalah paramagnetik. Sedangkan even number itu sebaliknya itu diamagnetik. Kalau OH itu odd number juga didapatkan paramagnetik. Nah, untuk yang C2 itu kita dapatnya adalah even number diamagnetik. Nah, kalau yang D itu yang kita lihat itu adalah khususnya terlebih untuk C ya, kalau di situ. Nah, posisi C itu adalah even number. Nah, karena even number valensinya, maka kita dapat compoundnya itu adalah sifat diamagnetik. Untuk HCO kita lihat bahwa ikatan C-nya itu adalah cuma satu. Yang valensi itu cuma satu. Nah, satu ini menandakan bahwa itu adalah senyawa paramagnetik. Lalu ada soal problem 3. Problem 3 ini kita disuruh gambar. Mana gambar yang tidak ada, tidak menandakan bahwa
senyawa itu memiliki bentuk tetrahedral. Nah, kalau yang ini tuh kalian tentunya harus tentuin sendiri ya, bentuk-bentuknya tuh kayak gimana. Nah, kalau di sini itu yang tidak tetrahedral itu adalah senyawa SF4. Kenapa SF4? Karena kalau kalian lihat di situ kan S itu memiliki satu lone pair ya. Nah, satu lone pair ini tentunya membuat ikatannya itu membuat bentuknya itu semakin rata gitu akibat adanya yang bagian ikatan bebas di situ. Nah, jadi dengan adanya ikatan bebas ini itu tentu membuat ikatannya itu semakin uh, sudutnya itu semakin melebar ya. Nah, itu kan 180 derajat jadinya di situ. Kan F-nya itu. Nah, itu menjadi 180 derajat. Nah, jadi dengan demikian yang tidak kelihatan bentuk tetrahedralnya itu adalah C, senyawa C. Sedangkan yang lain itu memiliki bentuk tetrahedral. Nah, untuk yang A itu kan uh, hibridisasinya itu apa? Nah, itu kalian tentunya itu melalui dari uh, konfigurasi elektronnya dari N. Nah, konfigurasi elektron yang kita peroleh itu kan nitrogen itu kan 7 ya. Konfigurasi elektronnya kan 7. Apa? Nomor atomnya itu kan 7 ya. Nah, itu kan kita tahu bahwa nah, dia itu dapat ada bagian yang di P, P-nya itu kan ada 3. Nah, P-nya itu ada PX sama PY sama PZ. Nah, kalau di situ kan ada ikatan double bond-nya ya. Nah, ikatan double bond itu terbentuk karena PZ-nya itu tidak termasuk ke dalam posibilisasinya. Nah, dengan adanya hibridisasi ini, itu membuat bentuk double bond itu kebentuk. Jadi yang bagian PX sama PY itu sudah termasuk bagian dari hibridisasinya. Itu kalian tentuin hibridisasinya itu melalui lihat dari ikatannya itu. Nah, kalau yang B, cheese form. Kenapa cheese form? Karena kalau misalnya kita bikin trans, itu kan gayanya kan itu semakin uh, saling meniadakan ya. Nah, gaya yang saling meniadakan ini itu membuat uh, senyawa bentuk NF ini itu tidak ada gaya dipol-dipolnya. Jadi gaya dipolnya itu adalah zero. Kalau misalkan kita bikin cheese itu hanya opposite. Nah, opposite-nya itu membuat gayanya itu semakin lebih tidak zero gitu. Jadi ada gaya dipol-dipol di dalam cheese itu. Nah, sekarang kita masuk ke problem 5. Problem 5 itu mengenai kinematika reaksi. Nah, untuk kinematika reaksi yang ini tentunya kalian bisa kalian bisa kerjakan untuk yang problem 5 ini itu kalian tinggal membanding-bandingkan saja nilai X sama Y-nya ya. Nah, nilai X sama Y-nya itu adalah yang kita dapat itu adalah 2 sama 1. Jadi kalau misalnya kalian lihat jawabannya itu bakal seperti ini. Nah, di situ X-nya ada 2, Y itu 1. Terus habis itu kita tentuin nilai K-nya dengan cara mengambil salah satu run. Kalau di sini tuh saya pilih run pertama. Kemudian kita masukin nilai K-nya itu ke dalam buku maju reaksinya. Nah, habis itu kita masukin nilai konsentrasi awal. Habis itu kita dapatkan nilai uh, laju reaksi awalnya itu berapa. Nah, untuk problem 6 ini pakai uh, kita pakai cara Arrhenius ya. Nah, kita tuh pertama-tama kita tentu tahu bahwa K itu sebenarnya kan bergantung sama temperatur ya. Nah, K ini kan bergantung dengan temperatur tuh karena kita tahu bahwa K itu merupakan fungsi dari Arrhenius temperatur. Nah, jadi bikin, kita itu bikin learn di situ.
itu kita bisa pisah. Nah, kalian kan udah belajar sifat logaritma ya. Nah, itu kita bisa bikin jadi seperti itu bentuknya. Nah, kalian bikin jadi persamaan satu sama persamaan dua. Nah, suku kedua dari persamaan satu sama dua yang di sisi kanan itu kalian bisa hitung. Nah, habis itu kita bikin K1 sama K2 semenjak K1 sama K2 itu bininya sama atau konstan pada saat suhu 320. Nah, kemudian kita cari nilai A1 per A2-nya. Nah, habis itu kita dapat nilainya, terus kita cari nilai T pada saat K1 per K2 itu bernilai 2. Nah, habis itu kalian masukin, habis itu kalian dapatkan nilai temperatur. Untuk problem 7 kita dikasih tahu bahwa untuk problem 7 ini kita dikasih datarannya. Nah, dikasih dataran seperti itu. Nah, kita bisa menentukan nilai ini itu bisa kalian pakai cara yang problem 5 tadi. Tapi kalau di sini tuh saya pakai logaritma ya biar lebih enak tulisannya. Nah, jadi kita bikin seperti itu. Terus kita bikin lognya kayak gitu. Nah, habis itu kita masukin nilai-nilainya. Kemudian kita dapatkan nilai A itu adalah 1, B itu adalah 0, C itu adalah 1. Nah, kita dapat nilainya. Kemudian kita masukkan nilai data ke pertama, kalau nggak salah itu. Nah, itu kalian dapatkan nilai K. Nah, dengan nilai K-nya itu kita dapat persamaan durasi. Kalau kita masuk ke C ya, kalau yang C itu kita biasanya tuh kita pakai teknik itu yang namanya rate determining step. Nah, di situ kan kita dikasih tahu mekanismenya. Mekanismenya itu ada tiga di situ. Ada phase equilibrium, slow, sama fast. Nah, kalau phase equilibrium itu sama slow, dalam menentukan rate determining step, yang kita perlu tahu adalah kita harus pilih reaksi yang mengalami perlambatan di situ. Kalau di sini slow ya berarti ya. Nah, itu adalah rate determining step-nya. Lalu untuk phase equilibrium itu gimana? Dicuekin atau tidak? Jawabannya enggak ya. Nah, kenapa enggak? Itu karena di situ ada senyawa intermediate di situ. Nah, senyawa intermediate ini tentunya memberikan pengaruh dalam menentukan rumus yang sebenarnya untuk rate determining step. Jadi kalau misalnya kita bikin di situ kan kita sudah tahu bahwa saat equilibrium itu nilai laju reaksinya itu sama dengan reaktan itu sama dengan produk. Nah, kita bisa tulis di situ adalah K1 dikali konsentrasi CH3+ dikali H2O, terus habis itu sama dengan K1, K-1 maksudnya, terus dikali CH3 dikali dengan konsentrasi asam. Nah, di situ kita tulis juga untuk yang reaksi yang slow, itu kalian dapatkan nilainya segitu. Kalian tulis dapat segitu. Nah, habis itu kalian dapatkan nilai CH3 CH3 plusnya itu. Nah, itu kalian bikin. Nah, nilainya itu membuat itu juga menentukan itu juga bisa disubstitusikan ya kan tadi kan sesuai yang saya bilang itu untuk phase equilibrium itu ada satu senyawa intermediate itu yang CH3+. Nah, CH3+nya ini kalian akan substitusi ke dalam persamaan untuk yang slow. Senyawa reaksi yang mengalami perlambatan. Nah, reaksi mengalami perlambatan ini kalian substitusikan dengan CH3+nya. Nah, ntar kalian dapatkan persamaan yang sama dari A. Jadi, di situ di soalnya kan disuruh buktikan ya. Nah, itu sudah terbukti benar. Lalu kita lanjut ke persamaan half-life ya. Untuk kecepatan half-life, di situ kita diketahui bahwa 75% itu mengalami dekomposisi dalam waktu 1 jam. Assume first order kinetics. Nah, kalau misalnya first order kinetics itu kita tentu ingin ingat rumusnya aja. Di situ ada ln 0,25 dikali A0 per A0. Itu konsentrasi akhir.
Terus habis itu disamakan dengan minus K dikali 60. Terus habis itu kita tentuin nilai T half-life-nya itu dengan cara memakai rumus half-life untuk first order. Nah, kalian dapat 30 di situ, 30 menit. Kalau untuk 326 itu juga sama, itu kalian tentuin nilai K-nya juga. Tapi diketahui bahwa half-life-nya itu adalah uh, 35 detik. Nah, itu habis itu kalian masukin ke dalam situ, kalian dapatkan nilai K. Nah, habis itu kalian dapatkan bulan pH3. Kalian dapatkan nilai T di situ. Kalian tinggal masukin aja. Nah, untuk problem 9 ini kita dikasih tahu bahwa ini tentang sifat koligatif larutan. Kalau saya baca RPS itu kan belajar tentang itu. Jadi saya bahas saja. Untuk maaf, ini kelewatan. Jadi sekarang kita masuk ke soal koligatif larutan ini. Nah, untuk yang 1258 ini kalian eh, disuruh tentuin yang 1258 itu disuruh tentuin molar mass-nya sama bentuk rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya, pembahasannya ya. Nah, untuk penentuan molar mass-nya itu kalian pertama-tama tentuin dulu empirical formulanya apa. Dengan cara nilai 40% itu kalian bagi dengan 12, 6,7-nya itu kalian bagi dengan H, terus yang 53,3% itu kalian bagi dengan angka 16. Nah, di situ kalian dapat perbandingan itu adalah 1:2:1. Jadi bisa ditulis rumus empiricalnya adalah CH2O. Nah, habis itu kalian masukin aja nilai delta TF-nya itu. Di situ delta TF-nya itu adalah freezing point depression of 1.556. Nah, itu adalah nilai delta TF-nya. Nah, kalian di situ dapat nilai molal. Habis itu molal itu adalah hasil bagi antara mol dengan berat solvennya atau pelarut. Nah, di situ kalian dapatkan nilai mol. Terus habis itu kalian gunakan nilai molnya itu untuk menentukan nilai AMR. Nah, untuk menentukan senyawanya itu kalian bisa pakai perumpamaan CH2 0. Nah, itu tapi dikali dengan N. Nah, jadi ntar kalian N dikali 12 ditambah 2N gitu, kali MRH gitu. Nah, di situ kalian ntar, kalau nggak salah, ntar kalian dapat nilai angka 4 di situ. Dan saya di sini belum hitung, tapi yang jelas caranya tuh seperti itu. Terus untuk yang 9 ini, kalian tinggal masukin ke rumus saja. Mengingat antifreeze itu kan senyawa kompleks ya di situ ya. Nah, senyawa kompleks yang ini tuh kalian tentu tahu bahwa I-nya itu adalah 1 untuk 1. Tapi kalau misalkan kayak senyawa Ki gitu, itu kan ionik ya. Nah, yang ionik ini itu memberikan nilai I-nya itu 2 di situ Ki. Tapi kan di sini kan kasusnya adalah kompleks. Kalau kompleks itu kalian tinggal tembak satu aja kalau untuk senyawa kompleks. Nah, di situ kalian tinggal masukin rumus, terus kalian dapatkan nilai volume. Sekarang kita lanjut ke 1286. 1286 di sini tuh kita dikasih tahu ada vapor pressure. Nah, ini tentunya penting ya kalian harus kuasain karena ini kalian bakal kepakai nanti untuk penentuan termodinamika 2, terus habis itu kimia fisik, terus nanti kalian dapatkan rumus ini tuh di LTK nanti, LTK 1 terutama. Nah, di sini tuh kalian disuruh tentukan PT-nya itu berapa. Itu caranya gampang.
itu kalian cari vaksimolnya aja. Vaksimol, terus habis itu kalian masukin nilai vapor pressure-nya itu berapa untuk komponen A dan B. Nah, itu kalian tinggal masukin rumusnya aja. Habis itu kalian dapat nilai A sama B. Nah, untuk 1283 ini itu sama juga, itu kalian tinggal masukin rumus saja. Jadi kalau untuk menghitung beda tekan dari senyawa lisosom ini, itu kalian tinggal fraksi dari lisosom itu dikalikan dengan bentar, dikalikan dengan vapor pressure of water. Nah, itu kalian tinggal kalikan. Terus untuk menentukan nilai delta F, itu kalian tinggal masukkan saja. Ingat kalau untuk nilai Van Hoff factornya itu, yang nilai I, kalau untuk senyawa kompleks, itu nilainya 1. Terus habis itu delta TB-nya itu adalah 0,52 dikali molaritasnya itu. Nah, itu tinggal kalian masukin aja. Tekanan osmosisnya juga sama. Kalian tinggal masukin aja. Sekarang kita masuk ke dalam soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya itu adalah tentang diagram fasa ya. Nah, diagram fasanya ini kalian juga tentunya harus bisa. Karena ini bakal kepake pas kalian eh, ambil LTK 1. Itu kalau misalnya kalian dapat modul keistimewaan uap cair, kalau nggak salah. Nah, itu kalian dapat. Nah, ini kalian harus kuasain. Terus habis itu termodinamika 2 juga harus kuasain ini. Dan juga satu lagi itu ada fisik. Itu kalian bakal belajar itu di semester 3. Nah, jadi konsepnya itu seperti ini. Nah, kita sudah tahu itu adalah air ya, senyawa air. Nah, kalau kita lihat di posisi A itu adalah posisi solid. Nah, posisi solid ini itu adalah posisi solid. Nah, di situ ada soal, kalau misalnya kita start dari solid, itu disuruh naikin temperaturnya. Nah, ibaratnya es batu. Kalau es batu, itu kalau misalnya kita naikin temperaturnya, itu tentunya akan meleleh kan. Nah, dengan melelehnya ini, itu membuatnya dari perubahan fasanya itu dari A itu akan menjadi B. Nah, dari A jadi B-nya itu menandakan bahwa dari solid menjadi liquid. Terus kemudian ke dari soal B, starting at C, itu kan posisinya vapor ya. Nah, kita disuruh tekanan turunkan temperatur pada saat eh, tekanan itu konstan. Nah, seperti biasa, nah itu posisinya itu akan membuat nilai C-nya apa sifatnya itu dari transform dari vapor itu ke solid. Terus habis itu di C itu kita dapat starting at B, disuruh turunin pressure-nya pada saat temperatur konstan itu adalah dari cair itu menjadi vapor ya. Jadi dari liquid jadi ke vapor. Nah, untuk yang soal yang ini itu yang untuk 1147 itu kalian tinggal masukin rumus saja, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau 1138 itu kalian sudah belajar ya tentang simple cubic sama body center cubic. Nah, kalau simple cubic itu titiknya kan ada di ujung-ujungnya ya. Spare-nya itu ada di ujung-ujungnya. Kalau body center itu benar-benar persis di tengah. Persis di tengah itu. Kalau FCC itu benar-benar di bagian sisi-sisinya itu ada spare. Nah, kalian di situ tentukan nilai itunya. Ini ngomong-ngomong penting ya, kalau kalian belajar FCC ini itu kalian bakal kepake nanti itu pas kalian belajar tentang MSC. Atau bisa orang itu kenalnya tuh bakon. Nah, itu kalian bakal belajar tentang itu. Nah, dasar dan basicnya itu adalah dari sini. Nah, 2,87. Nah, kita dikasih tahu bahwa the unit cell-nya itu adalah 287. Nah,
itu kita tentukan nilai volumenya. Nah, kita dapat nilai segitu. Terus habis itu dikasih tahu mass unit cell-nya itu adalah density kali V. Nah, kita masukin nilainya, kita dapatkan nilai massa atom. Nilai massa dari sel. Terus habis itu kita masukin nilai massa itu dikalikan dengan bilangan Avogadro untuk menentukan berat sesungguhnya. Terus habis itu dibagi dengan MR untuk menentukan berapa banyaknya atom di dalam unit sel itu. Di situ kita dapat 2 atom. Nah, untuk sebesar 7 itu kalian tinggal masukin aja. Kalian dapat nilainya 172 pikometer. Nah, sekarang kita masuk ke problem 12. Problem 12 ini tuh kalau saya baca itu adalah ada tentang gas ideal ya, sama gas nyata. Nah, kalau yang ini kita mulai saja dari 571. Nah, yang 571 ini kita dikasih tahu ada reaksi Na itu direaksikan dengan air itu terbentuk NaOH. Nah, di situ kita dikasih tahu bahwa volume gas itu ada 246 ml. Nah, pertama-tama kita tentu harus mengetahui nilai P itu, yaitu PT, P total system, itu dikurang dengan vapor pressure of water. Itu 0,0313. Nah, di situ kalian dapatkan nilai itu. Habis itu kalian dapat nilai N. Kemudian dari nilai N itu kalian dapatkan nilai NNA. Oh, di situ saya ada salah hitung ya. Itu seharusnya di situ seharusnya saya kalikan dengan nilai itu 0,01948 itu dengan dikali 23. Di situ saya ada salah hitung. Mohon maaf. Itu ntar saya koreksi lagi. Terus habis itu di situ terus habis itu kalian dapatkan nilai MNA. Itu MNA-nya itu salah itu. Terus habis itu kita tentuin nilai terus habis itu kita masuk ke soal selanjutnya itu 5111. Nah, 5111 ini kita tentu tahu bahwa N itu berbanding lurus dengan nilai PV. Nah, jadi kita bisa tentuin nilai itu dalam dalam apa tuh sistem ini yang 5111 ini. Nah, itu kalian cari nilai molnya di situ. Terus habis itu kalian cari nilai mol, terus masukin ke dalam persamaan saat sendiri-sendiri itu disamakan saat valve itu kebuka. Nah, jadi P1 ditambah P2 disamakan dengan PV mix. Nah, 4 kali setengah ditambah 2. P mix itu 6. Terus habis itu kalian dapatkan ya P mix itu adalah 0,67. Nah, di situ kita cari PNO2 untuk tekanan parsialnya itu adalah 0,445. Terus habis itu tekanan oksigen parsialnya itu adalah 0,2. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya tentang fermentasi alkohol. Nah, untuk fermentasi alkohol ini tidak ada yang aneh-aneh juga. Jadi itu kalian disuruh hitung. Di situ dikasih tahu bahwa amount of glucose-nya, mass of glucose-nya itu adalah 5,97 di situ. Di situ 5,97 ya di soalnya itu. Nah, habis itu terjadi dekomposisi gitu. Nah, kemudian kalau kalian bagi itu dapat nilai mol glucose-nya. Habis itu kalian cari nilai CO2-nya. Terus habis itu kalian pakai persamaan ideal gas ideal. Nah, di situ kalian dapatkan 0,0589. Terus dibagi dengan jumlah CO2. Jumlah CO2 yang kebentuk. Nah, dari situ kita kali 100%. Nah, kita dapatkan yield, yaitu 88,8%. Terus habis itu kita masuk ke soal berikutnya, yaitu tentang kristalisasi argon. Nah, itu kita dapatkan adalah FCC. Kalau FCC itu kan phase center, tadi kita sudah hitung bahwa phase center itu adalah 4 N-nya. Nah, kita masukin ke dalam rumus, density itu sama dengan N dikali M dibagi NA kali A pangkat 3.
Nah, di situ A itu adalah akar 8 dikali R. Tapi R-nya di luar ya, bukan di dalam. Nah, kalian masukin angkanya itu di situ 4 dikali 39 itu, terus dibagi dengan Avogadro, habis itu kalian kalikan dengan akar 8 itu. Terus kita masuk ke persamaan, kita masuk ke problem 11.147. Nah, problem 11.147 ini kita dikasih tahu ada suatu perubahan fasa. Nah, perubahan fasa ini itu dari liquid ke gas. Nah, kita itu mulai dari situ 201,2 itu. Nah, 201,2-nya itu adalah pada saat enthalpy formation di saat boiling point. Jadi di situ adalah dari vape, dari gas apa? Jadi penentuan delta vape-nya itu adalah dari gas ke apa? Nilai gas itu dikurangi dengan cair. Nah, kalian dapatkan itu adalah 37,5 di situ. Nah, 238,7 ini kalian dapatkan dari, biasanya sih dikasih tahu angkanya. Makanya kan di situ kalian disuruh cari nilainya itu dari tabel gitu. Data tabel itu 3, appendix 3. Nah, karena di sini kita mengandalkan perubahan fase, itu kalian harus pakai persamaan Clausius-Capelleron. Nah, itu kalian bakal sering ketemu itu nanti di saat kalian belajar termodinamika 2 sama kimia fisik juga. Nah, kalian masukin di situ. Habis itu kalian dapatkan nilai P1-nya. Terus habis itu kita masukin terus habis itu kalian dapatkan nilai P1. Nah, untuk problem 14 itu problem 12 itu selesai. Nah, sekarang kita masuk ke dalam chemical equilibrium. Chemical equilibrium di sini itu kalian yang untuk 14 discipline ini kalian tinggal masuk-masukin dulu saja sama 1442. Itu persamaan basic. Tapi kalau di ujiannya Bu Ari waktu itu kan pakai Google Form ya. Nah, karena pakai Google Form, jadi saya kepikir soalnya itu sebenarnya singkat. Makanya saya bikin soal yang seperti itu biar soal PG-nya itu kalian cepat. Nah, jadi untuk 1479 sama 1442 itu kalian tinggal masukin dulu saja. Nah, terus kemudian kita masuk saja ke 1462. Nah, 1462 ini sebenarnya tricky. Problem 14 kita masukin ke dalam problem 14 di situ. Nah, ini agak tricky. Karena kalau kalian tidak menguasainya itu kalian harus hati-hati. Pokoknya kan itu pasti agak bingung di dalam penentuan shift-nya itu kemana. Nah, di situ kita tidak tahu bahwa ada ada dekomposisi dari kapur. Nah, itu jadi CaO sama CO2. Nah, jadi itu dikasih tahu bahwa kalau misalnya volumenya increase yang terjadi itu apa? Nah, kalau volumenya increase itu akan bergeser ke kanan. Karena kan di situ kan solid ya. Solid ini sebenarnya nggak ngaruh sih, tapi uh, karena nggak ngaruhnya ini, itu membuat tes itu sebagai bergerak ke kanan. Nah, kalau misalnya kita tambahkan CaO, itu sebenarnya tidak berpengaruh karena solid, bentuk formnya itu adalah solid. Solid sama liquid itu tidak berpengaruh. Kalau aqueous solution sama gas itu baru berpengaruh. Di sini karena CaO-nya itu adalah solid, tidak berpengaruh. Apalagi C. Kalau misalnya kita kurangi konsentrasinya, itu juga sama aja, tidak bakal berpengaruh juga. Kalau misalkan tambahin CO2, itu baru berpengaruh. Kalau sesuai yang kita tahu, kalau misalnya konsentrasi produk ditambahkan, itu reaksinya akan bergeser ke kiri. Di situ berarti reverse. Nah, kalau misalnya ditambahkan senyawa kimia, itu baru berpengaruh. Nah, kalau yang E sama F itu ditambahin senyawa kimia ya ceritanya ya. Nah, karena penambah senyawa kimia ini, itu membuat
eh, CaCO3-nya itu akan membentuk bentar, a few drops nih. Some CaCO3 is nih, a few drops of NaOH solution are added to the mixture. Nah, dari situ itu kita sudah dikasih tahu bahwa itu membuat ditambahkan NaOH itu akan berpengaruh pada pembentukan senyawa. Nah, di situ terjadi CaCO3-nya itu akan terurai lagi menjadi NaHCO3, sodium bikarbonat, terus ditambah CO2. Nah, dengan adanya CO2 ini itu membuat reaksinya itu akan bergeser ke kanan, forward di situ. Kemudian kita masuk ke yang F, itu kan ditambahkan HCl ya. Nah, HCl itu kalian harus tahu bahwa kalau misalnya ditambahkan, nah itu akan terdissolve dalam CO2. Yang jadi kalau nggak salah itu jadi HCl, kalau nggak salah itu jadi HClO3 kalau nggak salah itu. Nah, itu akan kebentuk. Nah, dengan adanya kebentuk itu, kebentuk CO2, maka itu sama saja itu eh, menambahkan CO2 gitu. Nah, reaksi itu akan bergeser ke kanan. Nah, kalau G itu kalian harus tahu kalau dekomposisi yang ini tuh itu adalah terjadi entalpi apa reaksi dekomposisi itu kita kadang-kadang sebutnya itu kebanyakan tuh adalah endotermik. Karena ada yang endotermik ini itu kita kalau misalnya ditambahkan kalau misalnya kita naikin suhunya itu akan bergeser ke bagian yang endotermik. Kalau di sini itu adalah reaksinya ke kanan atau forward. Nah, sekarang kita masuk ke problem terakhir. Itu problem yang kedua. Ya, ini kita masukin untuk 1490. Nah, untuk 1490 itu kalian harus bikin eh, konsentrasinya dulu. Di situ saya tulis di situ ada 0,2975, ada 0,1, 0,369. Nah, di situ kita masukin initial concentration-nya ke situ. Nah, perlu diketahui bahwa I itu ada initial, R gede itu ada reaction, R kecil itu ada remain. Nah, jadi kita masukin, kan kita kan nggak tahu ya itu R-nya itu berapa, R gede. Nah, kita simbolkan dengan X, notasikan dengan X. Terus habis itu kalian cari nilai X-nya itu dengan cara menggunakan persamaan hukum kesetimbangan. Nah, kita masukin nilai KT-nya itu ke situ, terus habis itu kita cari nilai X-nya. Nah, kalian harus hati-hati, nilai X itu di sini tuh karena kuadrat, itu kemungkinan ada dua nilainya. Jadi kalian kalau misalnya dapat di kalkulatornya itu nggak masuk akal satu-satunya gitu, kayak misalnya bisa di atas 0, bisa dapatnya 0,5, nah itu kalian jangan ambil. Kan harus ambil di bawah itu. Kan tidak mungkin dong kalau misalnya X itu lebih gede. Kalau misalnya X lebih gede, remain itu makin minus. Itu kan tidak masuk akal. Nah, di sini tuh kayak saya dapatkan nilainya itu adalah 0,28. Itu nilai akar pertama kalau nggak salah. Terus habis itu kalian masukin ke dalam kumus itu, kalian dapatkan konsentrasi senyawa. Nah, sekarang kita masuk ke 1481. 1481 ini juga sama aja kayak tadi. Nah, kita masukin ke dalam situ. Nah, kita dapat kita dikasih tahu bahwa saat equilibrium 80% tuh terbentuk di SO3. Nah, kalian tentuin nilainya itu 0,8 dikali 2 itu kalian dapat 1,6. Terus abis itu NT-nya itu adalah NSO2, NO2 sama NSO3. Itu 4, 4 dikurang X. Nah, NT-nya itu adalah 3,2 mol. Terus abis itu kalian masukin ke dalam fraksi gas di situ.
kan kalau Y itu fraksi gas ya. Nah, kalian masukin, kalian dapat fraksinya, habis itu kalian cari nilai PT-nya. KP-nya kan udah dikasih tahu di situ. Di situ KP-nya itu adalah 0,13 ya. Nah, kalian dapat tuh 328. Terus habis itu kita masuk ke problem 1488. Nah, kalau 1488 ini eh, kalian disuruh cari pertama-tama itu adalah partial pressure-nya dulu. Disuruh cari KP-nya dulu. Nah, kalau di sini kan KP-nya kan yang enak tuh adalah di situ kan yang gas itu kan cuma satu ya. Nah, kalau di situ kalau gasnya cuma satu, di situ kan solid semua. Nah, karena solid semua itu kalian tidak usah tulis. Jadi di sini itu ditanya KP-nya itu berapa, jawabannya adalah tekanan O2. Kalian cari tekanan O2-nya, itu kan 0,484 ya, atau 0,49 atm kalau di situ. Nah, terus habis itu kalian cari nilai B sekarang. Disuruh cari fraksi CuO yang terdekomposisi, kalau misalnya 0,16 mol itu diletakkan, dimasukkan ke dalam 2 liter. Nah, itu kalian masukin dalam PVNRT, terus habis itu kalian dapatkan nilai X-nya itu adalah 0,0091. Nah, terus habis itu kalian cari nilai R, RGD itu. RGD-nya kan 4X ya di situ ya. RGD-nya kan 4X ya. Karena kan kita disuruh cari yang terdekomposisi di situ. Nah, karena kita cari yang terdekomposisi, itu kita cari 4X saja. Jadi kalau misalnya kalian sudah dapat X-nya, nah itu kalian udah dapat, terus habis itu kalian cari nih fraksinya. Fraksi yang kalian dapat tuh adalah 0,03635, kemudian dibagi dengan 0,16. 0,16 mol gitu ya. Nah, itu kalian dapat di situ 0,227. Kalau misalnya kita pakai 1 mol of CO sample were used, nah itu fraction CO-nya adalah 0,03635. Nah, untuk the smallest amount-nya, ya jawabannya sama seperti C, yaitu 0,03635. Oke, itu saja dari saya tentang pembahasan kimia dasar. Jadi, untuk soal Bu Ari itu kebanyakan sih PG ya. Dari tahun ke tahun tuh PG. Dulu waktu itu pas saya tes, saya nggak foto soalnya, sayangnya. Jadi, saya ambil di buku. Jadi kalau misalnya kalian bingung, atau mau nanya gitu, kalian bisa kontakkan ke dalam, kalian bisa add ID line saya itu, add ID line-nya, atau pakai nomor WhatsApp-nya, itu nomornya. Kalian bisa call atau bisa chat gitu kalau misalnya kalian nggak enak itu sama aku. Jadi kalian tinggal add aja. Kalau mau telepon juga boleh, kalau mau Zoom bareng juga boleh. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.